Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Elestari dengan NIM C2401221080. Di sini saya akan melakukan micro teaching mengenai laptop rancangan acak kelompok minggu ke-9 sebagai tugas pengganti praktikum. Sebelumnya saya akan melakukan share screen. Di sini terdapat contoh soal, yaitu dilakukan suatu percobaan untuk mengetahui pengaruh pemberian pH pada ikan yang berasal dari lokasi yang berbeda, sehingga diperoleh data sebagai berikut. Buatlah tabel sidik ragam beserta perhitungan, kesimpulan, dan interpretasi. Jadi di sini terdapat lokasi pH yang dibagi menjadi 4 perlakuan A, B, C, dan D. Lokasi yang dilakukan pengambilan sampelnya terdapat dari 4 lokasi yang berbeda dengan data sebagai berikut, lalu dicari sigma YI-nya dengan menjumlahkan data pH dari 4 lokasi yang berbeda rumusnya ini, lalu di-drag ke samping. Lalu untuk sigma YJ sama seperti sigma YI menggunakan rumus sum, cuman bedanya yang dijumlahkan adalah perlakuan pH yang berbeda dari satu lokasi yang sama, lalu di-drag ke bawah. Lalu untuk kolom sigma YJ kuadrat itu menggunakan rumus sum SQ dengan data yang di blok adalah data sigma YJ dari atas sampai bawah dari 4 lokasi yang berbeda. Sigma YI sama seperti sigma YJ menggunakan rumus sum SQ, yang di blok adalah data dari sigma YI semuanya. Lalu dilakukan perhitungan untuk mengetahui D1. Yang pertama I menggunakan rumus count dari semua data yang dari semua data di tiap-tiap lokasi itu sama semua. Lalu J itu di satu perlakuan tetapi beda lokasi. Lalu sigma YI kuadrat tuh sudah diketahui di sini, yang tadi sudah dijelaskan. Sigma YJ kuadrat juga. Lalu sigma YIJ itu menggunakan rumus sum, lalu data semuanya di blok sehingga mendapatkan hasil seperti ini. Lalu sigma YIJ kuadrat sum SQ, datanya semua dipakai dari kolom B7 hingga kolom E10. Lalu ada DBP dengan perhitungan B15 itu I dikurangi 1, DBK menggunakan rumus perhitungannya adalah J kurangi 1, lalu DBS menggunakan rumus perhitungannya adalah dalam kurung I kurangi 1, lalu dalam kurung J kurangi 1, lalu total menggunakan DBT menggunakan rumus I kali J kurangi 1. Itu untuk bagian diketahui. Lalu untuk perhitungan jawaban ada di sini. Yang pertama FK dengan rumusnya diperoleh hasil segi seperti terdapat pada tabel. JKT, JKP, JKK, JKS, KTP, KTK, KTS, F hitung P, F hitung K, FTP dengan FTK. P itu perlakuan, K itu kelompok. Lalu semua data tersebut dimasukkan ke dalam tabel sidik ragam atau tabel ANOVA, Analysis of Variance, dengan kolom pertama SK, lalu DB, lalu dilanjut GK, KT, F hitung, dan FTP. P menunjukkan perlakuan, K menunjukkan kelompok, S menunjukkan sisa, dan T menunjukkan total.
Hasilnya semuanya dimasukkan berupa hasil dari DBP 3, DBK 3, DBS 9, DBT 15, JK 15,0475, JKK 3,0225, JKS 7,9475, JKT 26,0175. Semua semua penulisan ini menggunakan standar IPB dengan 4 angka di belakang koma. Lalu KT 5,0158, KTK KTK 1,0075, KTS 0,8831, F hitungnya 5,6801, F hit-nya 1,1409, FTP-nya 3,8625, FTK-nya 3,8625. Untuk penulisan titik dan koma menyesuaikan laptop masing-masing karena ada beberapa laptop yang kalau misalkan dimasukkan menggunakan tanda koma itu terjadi gelap dan tidak bisa dikalkulasikan. Lalu eh, dilakukan penyimpulan dari soal, simpulan perlakuan, F-hit-nya lebih besar daripada F-tab, maka tolak H0 atau terima H1. Lalu kesimpulan untuk kelompok, F hitungnya kurang dari F-tab, yang berarti gagal tolak H0 atau terima H0. Interpretasi perlakuan atau I-nya berdasarkan SK nomor 95% dapat disimpulkan bahwa terdapat setidaknya satu pengaruh pemberian pH terhadap ikan pada lokasi yang berbeda. Lalu interpretasi kelompok atau J-nya berdasarkan SK 95% dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh pemberian pH terhadap ikan pada lokasi yang sama. Lalu di penggunaan FTP ini karena kita menggunakan SK 95%, kita menggunakan data 0,005. Jadi sudah terjawab perintah soal yang mengatakan untuk melakukan uji hipotesis dalam mengetahui pengaruh pemberian pH ikan yang berasal dari lokasi yang berbeda. Tabel sidik ragam juga sudah dibuat beserta perhitungannya dan kesimpulan serta interpretasinya sudah dilakukan. Lalu di sini terdapat eh, cara cepatnya menggunakan cara cepat tabel ANOVA menggunakan data analis. Diperoleh hasil yang sama seperti perhitungan manual menggunakan Excel. Cukup sekian dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.